Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan menjelaskan materi seni budaya tentang seni lukis. Apa itu seni lukis? Seni lukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi emosi dan gagasan pencipta secara penuh. 2. Secara umum, seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas itu didasarkan pada tema, corak gaya, teknik atau bahan, dan bentuk karya seni tersebut. Adapun aliran gaya lukisan, yang pertama adalah representatif, merupakan perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Aliran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, naturalisme, yaitu aliran yang menggambarkan alami atau alam. Contoh pelukis yang beraliran naturalisme adalah Basuki Abdullah Suryobroto, Mas Prigadi, dan Wakidi. Lalu yaitu ada realisme, yaitu aliran yang memandang dunia ini tanpa menambah dan mengurangi objek penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Pelukis yang termasuk aliran ini adalah Trubus, Wardio, dan Tarmizi. Terus ada juga romantisme, yaitu aliran seni lukis yang lebih bersifat imajiner, yang melukiskan cerita romantis, peristiwa yang dahsyat atau kejadian dramatis. Pelukis yang termasuk aliran ini adalah Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Terus B, deformatif. Deformatif di sini adalah perubahan bentuk dari aslinya hingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk aslinya, yang termasuk aliran deformatif. Yang termasuk aliran deformatif adalah ekspresionisme, yaitu aliran seni lukis yang penggambaran sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat itu melihat objek karyanya. Terus ada juga impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Terus ada surrealisme, yaitu aliran yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering di dalam mimpi. Pelukis yang termasuk aliran ini adalah Salvador Dali. Terus ada kubisme, aliran yang penggambarannya berupa bidang segi empat atau bentuk biasanya kubus atau bentuk biasa kubus. Terus ada aliran non-representatif, yaitu merupakan suatu bentuk yang sulit untuk dikenal karena sudah meninggalkan bentuk aslinya. C. Alat bahan untuk melukis. Alat dan bahan yang digunakan berkarya seni lukis sangat beragam, tergantung dari teknik yang digunakan. Yang pertama tuh pensil. Jika pensil dibedakan berdasarkan kekerasan atau kehitaman karbonnya dengan menggunakan kode huruf H dan B. Kode B menandakan jenis pensil lunak dan hitam yang terdiri dari kode B, 2B, 3B, sampai 6B. Kode H merupakan jenis pensil keras yang terdiri dari kode H, 2H, 3H, sampai 6H. Terus yang kedua adalah pensil arang atau conte, terbuat dari arang halus, sifatnya hitam pekat dan agak sulit dihapus. 3. Pastel atau krayon. Pastel terbuat dari bahan kapur dan pengikat cair serta transparan untuk mengikat pigmen dengan kapur. Lalu ada pena atau pulpen. Pena biasa digunakan untuk menebalkan lukisannya dan merupakan alat gambar yang digunakan untuk media tinta. Lalu ada tinta bak, disebut tinta Cina, warnanya hitam pekat dan dan tidak luntur bila terkena air. Ada yang berbentuk cair dan ada bentuk balok-balok kecil. Lalu ada cat perwarna. Cat perwarna juga dibagi menjadi 2, yaitu cat air, cat minyak, dan cat minyak. Terus selanjutnya ada kuas, yang merupakan digunakan untuk mengecat ke media lukis. Pemilihan kuas bergantung dari goresan yang akan kita inginkan. Jenis kuas yang dipilih dan berujung lurus datar dipakai untuk bahan cat minyak. Kuas dengan bulu bentuk bulat dan berujung runcing dipakai untuk bahan cat air. Lalu ada pisau palet. Pisau palet terbuat dari aluminium tipis. Fungsinya adalah untuk mencampur cat. Selain itu, pisau palet juga berfungsi untuk seperti layaknya untuk membuat efek goresan pada media lukis. Lalu berikutnya ada palet. Palet merupakan media yang digunakan untuk tempat mencampur cat. Media seperti cat air. Palet yang dipakai adalah palet lengkungan tempat air. Bentuk palet cat minyak. Cat minyak biasanya datar.
Terus yang D, jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. 1. Mozaik. Teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada dinding atau lain sehingga membentuk objek tertentu. Potongan kertas atau dapat pula batu yang berwarna-warni. Mozaik yang memakai potongan kayu sebagai bahan lukisan disebut intarsia. Yang kedua adalah lukisan kaca, merupakan teknik lukisan yang menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya hingga membentuk lukisan. Terus ada lukisan cat minyak atau plakat menggunakan media kanvas. Cat yang digunakan biasanya dikemas dalam bentuk tub timah dalam bentuk pasta sehingga mudah digunakan. Dalam pembaikannya, cat terlebih dulu dicampur dengan leaven oli. Terus ada lukisan cat air atau akuarel. Teknik akuarel merupakan teknik melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Media yang digunakan adalah kertas. Terus ada lukisan akrilik. Lukisan jenis akrilik adalah lukisan dengan bahan disebut akrilik yang menghasilkan warna-warna cerah menyala. Lukisan jenisnya sering digunakan untuk berbagai eksperimen seperti sepatu, tas, dan sebagainya. Lalu ada lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Terus selanjutnya adalah teknik berkarya seni melukis. Proses atau langkah dalam melukis yaitu 1. Memunculkan gagasan. Untuk memunculkan gagasan bisa didapatkan dari apa yang dari sekeliling kita, misalnya dengan mengembangkan imajinasi, melihat objek secara langsung, atau melihat dari buku. Terus kedua, membuat sketsa. Sketsa adalah bentuk awal yang dijadikan sebuah lukisan. Sketsa biasanya hanya berupa goresan global, tidak mendetail dari sketsa yang kita buat, akan tergambar apa yang kita akan ungkapkan. 3. Menentukan media berkarya, bahan dan alat. Media dan alat yang dapat digunakan dalam melukis antara lain menggunakan kertas seperti kertas karton, manila, dan pada larang. Lalu menggunakan media yang lebar seperti tembok, dinding, atau papan. Terus menggunakan media alternatif seperti kaca, cangkang telur, atau permukaan benda pakai atau kerajinan. Terus menggunakan cat minyak dan cat akrilik, cat tembok, krayon, dan pastel. 4. Menentukan teknik. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam melukis, antara lain teknik akuarel, teknik plakat, goresan, tebal dan bertekstur, lalu teknik timbul. 5. Mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Menyempurnakan atau menyelesaikan lukisan sketsa yang telah dibuat, yaitu dengan mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok, lalu menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyindaran, spotlight, penegasan, dan penentuan gelap terang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.